Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wala quwwata illa billahil alil azim. Para jamaah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah summa alhamdulillah, patut kiranya kembali kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, dan pada hari ini atas izin dan ridha-Nya kembali kita bisa bertemu dan bersilaturahmi di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Setelah sama-sama kita melaksanakan satu kewajiban kita, melaksanakan sholat zuhur, dan alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan berjamaah, mari kita lanjuti kajian kita pada kesempatan ini, yaitu dengan mengkaji satu kitab yang disusun oleh seorang ulama, Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Beliau mencoba menukil, mengambil dari beberapa hadis-hadis dari kitab-kitab hadis yang besar, yakni dari kitab Kutubus Sittah, dari kitab-kitab hadis yang besar, kemudian beliau pilih dan dirangkum menjadi satu kitab yang bernama Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah. Dan kita masuk sudah kepada hadis-hadis yang berdasarkan daripada huruf tha. Memang kelebihan dan keunikan kitab ini, kitab Mukhtarul Ahadis ini berbeda dengan kitab lain. Dia tidak berdasarkan tema, tidak berdasarkan yang lain-lainnya, tapi menyusun kitab ini beliau berdasarkan huruf abjad, hijaiyah. Jadi hadis-hadisnya dari huruf alif semua, dari ba semua yang awal-awalnya. Nah, kita sudah masuk kepada yang berawalan dengan sa kemarin, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka wa tasilu man qata'aka. Rawahul Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis selanjutnya, yakni bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Yang kedua, didapatkan hadis ini dari salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Yang lebih kita kenal itu adalah namanya Abu Hurairah. Kita lebih kenal dengan nama panggilannya. Kita lebih sering dan lebih familiar dengan nama kunyahnya, yaitu Abu Hurairah. Padahal nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Itu nama yang Nabi langsung berikan kepada beliau setelah beliau masuk Islam. Ya, sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams, ya, bin Sakhar Ad-Dausi. Abdul Syam artinya hamba matahari. Kemudian dia masuk Islam di tahun 7 Hijriah, ya. Kemudian Nabi langsung memberikan nama dengan nama yang Masya Allah, Abdurrahman, ya, hamba Allah Zat yang Maha Rahman. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, didapatkan langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun
3. Ada 3 perkara, kata Nabi. Man kunna fihi, barang siapa yang adalah 3 perkara ini ada di dalam dirinya, ya. Apabila 3 perkara ini ada di dalam diri seseorang, hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Niscaya Allah akan menghisab dia, ya, hisaban yasira, dengan hisaban yang sangat ringan. Wa adkhalahul jannah, dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Masya Allah. Kata Nabi, ada 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara ini ada di dalam dirinya, maka nanti yaumul kiamah dia tidak akan dihisab dengan hisaban yang sangat berat, enggak, ringan, enggak banyak pertanyaannya, ya. Hisab ini adalah salah satu fase di antara alamul akhirat. Jadi alam akhirat itu bukan hanya surga dan neraka, tapi ternyata untuk bisa masuk ke dalam surga, untuk bisa masuk atau terjerumus na'udzubillah ke dalam neraka, itu ada tahapan-tahapan yang mesti dia laluin, Pak. Kalau lulus tahapan ini, masuk ke surga. Kalau enggak lulus dia, maka masuklah dia ke dalam neraka. Ya. Kata Nabi, bainal abdi wal jannati sab'u aqabatin. Antara seorang hamba dengan surga itu ada 7 tahapan. Ada 7 tahapan. Ada berapa? Ada 7 tahapan, ya, yang harus dilaluin. Kalau dia selamat, masuk dia ke dalam surga. Kalau dia tidak selamat, tidak lulus, ya masuk dia terjerumus ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita selamat semuanya ini. Kalau ngelihat tampangnya sih ahli surga semua ini, insya Allah. Insya Allah. Awanuha, tahapan yang pertama, Pak, al-maut. Jadi kalau dia pengen masuk surga, tahapan yang mesti dilalui oleh dia adalah kematian. Nggak bisa masuk surga tanpa melalui ini, mesti mati dulu. Ini Bapak Ibu mau masuk surga nggak? Kok nggak ada yang jawab ini? Mau masuk surga nggak? Mau. Jadi mesti apa? Mau mati. Apakah setiap orang yang mati itu akan masuk surga? Oh, belum tentu. Kemarin kita bahas beberapa waktu yang lalu, kematian itu 2. Ada kematian dalam keadaan baik, namanya husnul khatimah. Ada kematian dalam keadaan jelek, namanya su'ul khatimah. Nggak akan mungkin kita bisa menembus kepada tahapan selanjutnya, masuk ke dalam surga, kalau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita bisa berharap supaya masuk matinya dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, kita harus masuk setelah kematian, maka kita masuk kepada satu tempat di mana tempat itu adalah awal di antara tempat-tempat akhirat. Kematian prosesnya satu yang mesti dilewatin. Kalau dia masuk surga harus mati. Yang kedua, dia harus masuk ke dalam tempat, lewatin satu tempat. Dan tempat yang pertama alam akhirat itu adalah alam barzah, alam kubur. Jadi alam kubur adalah merupakan tempat pertama di antara tempat-tempat akhirat yang mesti kita lewatin. Alam kubur. Kata Nabi dalam satu hadis, al-qabru awwalun manzilin min manazilil akhirah wa akhirun manzilin min manazilid dunya. Alam kubur itu adalah tempat terakhir di antara tempat-tempat dunia. Alam kubur tempat terakhir di antara tempat-tempat dunia yang bisa kita kunjungin. Itu tempat terakhir kita tuh. Kalau sekarang mau kemana aja bisa nggak?
Bisa, karena kita masih hidup. Silakan, mau kemana saja kita bisa. Tapi ada tempat terakhir dalam kehidupan di alam dunia yang setelah itu tidak bisa lagi kita lewatin lagi. Yaitu alam apa? Alam kubur. Jadi alam kubur adalah tempat terakhir di antara tempat-tempat dunia. Walakin akan tetapi al-qabru awwalun manzilin min manazilil akhirah. Sementara alam kubur itu adalah merupakan tempat pertama di antara tempat-tempat akhirat. Kalau tempat dunia dia tempat apa? Terakhir. Tapi untuk tempat akhirat maka dia menjadi tempat yang pertama. Masuk dia ke dalam kubur berarti dia sudah masuk kepada area alamul akhirah. Makanya di dalam alam kubur itu sudah berlaku hukum-hukum akhirat. Sudah berlaku tuh hukum akhirat. Apa sih hukum akhirat itu? Kan kita tahu bahwa yang namanya alamul akhirah itu al-akhirah darul jaza. Laisa darul amal. Ad-dunya darul amal. Dunia adalah tempatnya beramal, bukan tempatnya minta balasan. Jadi tugas kita di dunia hanya untuk apa? Beramal. Jangan minta pahala dan ganjarannya ibadah yang kita lakukan ini di dunia. Jangan, bukan tempatnya. Dunia ini hanya tempatnya untuk apa? Beramal saja. Nah, sementara akhirat adalah merupakan darul jaza. Akhirat itu adalah tempatnya balasan. Jadi kalau mau cari balasan adanya di mana? Nah, balasan-balasan yang kita lakukan di dunia, kalau baik pekerjaan kita, rasakan nanti balasannya. Dan balasan itu sudah berlaku di akhirat, di alam kubur. Sudah mulai berlaku tuh balasan itu. Kalau baik maka dia mendapatkan balasan yang baik. Kalau jelek maka dia akan menjelaskan. Makanya kubur itu kata Nabi bisa menjadi raudhah min riyadil jannah, bisa menjadi khufratun min khufarin niran. Dia bisa menjadi taman di antara taman-taman surga, tapi kubur bisa menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Ada nikmat kubur, ada apa? Ada nikmat kubur, ada orang nggak percaya tentang adanya itu. Nabi berdoa, Pak. Tadi di akhir sholat itu, Nabi nggak pernah tinggal. Ada satu doa yang Nabi selalu minta kepada Allah. 4. Fil alamina innaka hamidum majid. Nabi sambung dengan doa. Di antaranya ada 4 doa yang Nabi tidak pernah tinggal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada 4 perlindungan yang Nabi minta. Kenapa? Karena memang akhir salat adalah merupakan saatul ijabah, waktu yang sangat mustajab. Ya, waktu yang sangat mustajab. Salat adalah merupakan itu. Disunnahkan kita untuk, makanya dalam sujud boleh kita berdoa, dalam sujud boleh. Disunnahkan kita untuk doa di dalamnya. Nah, sekarang di akhir salat, sebelum dia mengakhiri, boleh dia berdoa. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab apa? Kubur. Berarti kalau begitu azab kubur ada tidak? Iya. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Nah, tempatnya itu kuburan sudah berlaku hukum akhirat. Insya Allah sholat yang kita kerjakan tadi, Pak, sekarang kita nggak merasakan balasannya, tapi nanti kita akan mendapatkan balasan dari sholat yang kita kerjakan ini. Baru kita akan terasa betapa beruntungnya orang yang mengerjakan sholat. Betapa ruginya orang yang meninggalkan sholat. Bukan sekarang.
Tapi nanti ketika dia masuk ke dalam kubur, di situ baru merasakan. Makanya digambarkan di dalam Al-Quran betapa saat ini orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang terkubur jasadnya di dalam tanah, berteriak dan meminta, memohon kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari alam kubur ini. Ya Allah, kami mau sholat, kami mau sedekah, kami mau ibadah. Mereka semuanya minta supaya dikeluarkan dari alam kuburnya karena pengen ibadah, sholat. Udah nggak fungsi lagi. Karena alam kubur bukan tempat untuk beramal. Dia adalah negeri balasan. Yang dia dapatkan balasan-balasan yang sudah dia kerjakan. Apa balasannya? Ya tergantung amal perbuatan kita. Kalau baik yang kita kerjain, insya Allah baik yang kita dapat. Tapi kalau jelek yang kita kerjakan, maka jelek. Seringkali saya sampaikan di sini, kenapa sih ada orang selalu berdoa begini? Tolong terima kasih kepada Bapak yang telah ikut hadir mensolatkan jenazah orang tua kami. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Dan yang kedua, kami meminta dan memohon kepada para jamaah, kalau seandainya orang tua kami di dalam pergaulan sehari-hari punya kesalahan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, baik yang besar maupun yang kecil, mohon kiranya para jamaah untuk mau memaafkan kesalahan orang tua saya. Begitu enggak? Yang ketiga, minta doa, ya. Selain daripada itu, selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf pada kesempatan yang terakhir ini, sebelum ayah kami dikuburkan di alam kubur, mohon kiranya mohon doa dari Bapak jamaah sekalian. Tolong doakan almarhum orang tua kami. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya dan diterangi alam kuburnya. Sehingga menjadi taman di antara taman surga. Begitu nggak kira-kira? Iya. Itu yang diomongin, minta diluasin kuburnya. Emang berapa luas sih kuburan? Ya, biar kata dia juragan tanah juga. Tanahnya di mana-mana tuh, apa aja tanah banyak, sampai-sampai masya Allah laut, sampai dipagerin itu. Sampai segitunya tuh tanahnya ini segala macam. Besok mau dikuburin kira-kira berapa meter? Kuburan berapa meter? Paling hanya 2 kali 1 meter, betul ya? Hanya sebatas itu. Nggak ada yang lebih luas, tapi minta diluaskan. Mudah-mudahan diluaskan alam kuburnya. Minta begini lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi alam kuburnya. Betul? Iya. Diterangin dengan apa? Lampu ini? Bukan. Ini lampu dunia. Dia hanya bisa menerangin masjid. Lampu ini hanya bisa menerangin musola. Bisa menerangin rumah. Tapi dia nggak bisa menerangi alam kubur kita. Oh, aduh orang sombongnya bukan main. Saya mah kagak takut, Pak Ustadz. Insya Allah kubur saya terang. Emang apa? Sebab mantu saya kerjanya di PLN. Begitu kata dia. Lah emang ada urusannya apa? Lalu apa yang bisa menerangin alam kubur kita? Besok Pak, kejadiannya besok. Tuh balasannya apa kata Nabi? As-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya yang menerangi alam kuburmu dan menerangi alamul akhirat. Masya Allah. Zuhur yang kita lakukan, asar yang kita lakukan, ya, maghrib, isya, subuh yang kita kerjakan, itu nanti akan menjadi cahaya-cahaya yang menerangi alam kubur kita. Insya ya Allah. Alam kubur gelap apa terang? Enggak, saya tanya, gelap apa terang? Emang udah ngerasain apa belum? Belum. Itu alam kubur, Masya Allah. Kita butuh cahaya yang menerangi alam kubur kita. Apa cahayanya? Tadi, salat kita. Insya semakin bagus salatnya, semakin terang lampunya. Masya Allah, Philips. Semakin bagus kualitas salatnya, maka semakin apa? Semakin terang cahayanya, semakin indah. Ya Allah, ada 5 cahaya yang menerangi alam kubur kita.
Oh, ternyata ada lagi lampu yang indah lagi kita punya. Ya, apa? Ada lampu tahajud namanya. Ada lampu duha namanya. Subhanallah. Itu yang perlu buat kita. Insya Allah. Jadi alam mati, kemudian alam akhirat. Apalagi ada yang namanya Yaumul Ba'si, hari kebangkitan, padang mahsyar, dikumpulkan kita di situ. Ada lagi yang namanya Yaumul Mizan, hari penimbangan, ditimbang. Ada timbangan nanti. Fi Yaumil Mizan, tahapan antara surga dan neraka dari orang hamba kepada ini. Di tahapan yang keempat itu ada yang namanya Yaumul Mizan, hari timbangan. Apa yang ditimbang? Dua, amal kebaikan kita dengan amal kejelekan kita. Ada amal kebaikan, ada amal kejelekan. Sepanjang perjalanan hidup kita, berapa umur kita? 60, 70, entar ditimbang. Baiknya dikumpulkan, yang jeleknya dikumpulkan, kemudian ditimbang. Yang baik dengan yang jelek. Kira-kira kalau ditimbang, menurut kita nih, beratan yang mana? Halo? Iya, gue juga tahu emang jelek. Ya Allah, udah di sini dah, kita udah timbangin dulu dah. Ya, belajar menimbangin diri kita, timbang-timbang amal-amal kita. Jangan sampai isi Pak, ada timbangan-timbangan yang bisa memberatkan kebaikan kita. Ya, tahu-tahu kita kaget, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini kok ditimbang ada amal kebaikan haji saya? Kan saya belum haji. Kok ada sini? Padahal belum haji. Ada kebaikan, dapat kita pahala haji mabrur lagi, Masya Allah. Padahal berangkat nggak? Nggak berangkat kita, tapi dapat. Kenapa? Ada amalan di dunia yang yang dikerjakan oleh kita, yang punya nilai amal kebaikan pahala haji yang mabrur. Masya Allah. Mana di antaranya? Banyak, kata Nabi. Banyak. Ini buat orang-orang yang tidak berangkat, yang tidak mampu berangkat ke sana. Jangan berputus asa. Kata Nabi, benar haji itu kewajiban bagi orang muslim, tapi hanya untuk yang mampu saja. Mampu hartanya, mampu fisiknya, mampu semua. Dia punya itu wajib dia. Dosa dia kalau tidak wajib, tidak berangkat. Nah, buat yang tidak mampu untuk ke sana, bagaimana dia bisa mendapatkan daripada pahala haji yang mabrur walaupun dia tidak berangkat menuju ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah? Dalam kitab ini Al-Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah ada satu hadis apa? Ma min rajulin yanzuru ila wadhi walidayhi nazratan rahmah illa kataballahu biha lahu hajjatan maqbulatan mabrurah. Nih hadis Nabi nih. Kata Nabi Muhammad, ma min rajulin, tidak ada di antara seseorang yanzuru ila wadhi walidayhi, yang memandang dia kepada wajah kedua orang tuanya, nazratan rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Tidak ada di antara seseorang yang memandang dia, mandang kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, illa kataballahu biha lahu hajjatan maqbulatan mabrurah, kecuali dia akan diberikan pahala haji yang mabrur dan haji yang diterima. Insya berangkat ke Mekah nggak? Dia tawaf nggak? Dia sa'i nggak? Tapi dia dapatkan karena dia berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Insya Allah ada pahala haji di situ. Beratan timbangan kebaikannya, Masya Allah. Padahal tahajud kagak pernah. Padahal duha nggak pernah. Kok bisa jadi berat timbangan kebaikan kita? Tadinya kita udah takut aja nih. Kita udah sadar, ya enggak deh, amal kebaikan gua dikit, tapi ditimbang di sana berat kebaikannya. Kenapa? Kalimatani khafifatani minal lisan sakilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Kata Nabi, ada kalimatani, ada dua kalimat. Khafifatani minal lisan, ada dua kalimat yang sangat ringan sekali diucapkan dengan lisan. Sakilatani fil mizan, tapi dua kalimat yang ringan ini, yang mudah ini diucapkan, ternyata dia menjadi nilai yang berat nanti dalam timbangan kebaikan kita yaumul qiyamah. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah
Ternyata itu dulu sambil naik motor pulang kerja, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Zikir naik motor bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Naik mobil? Jalan kaki? Bisa. Sambil jalan? Bisa. Sambil naik motor? Bisa. Sambil ngitung duit? Nggak bisa kali ya, ribet ya gitu, nggak usah dah ngitung duit dulu dah baru ya. Ya itu bisa zikir. Coba kita nggak nyangka, beli pak tasbih yang apa namanya tuh digital, yang pakai motor sambilan, bisa kan? Iya, buat nambah-nambahin. Habis tahajud emang nggak doyan kita, duha kagak doyan, baca Quran apalagi, puasa Senin Kamis. Ya ilaha illallah. Apa andalan kita tuh, cari yang gitu-gitu tuh, yang kecil-kecil. Ya, yang kecil-kecil kita iniin, tahu-tahu timbangan kita ini. Dan yang ketiga katanya ada alam fase yaumul hisab, dihisab. Kalau tadi yaumul mizan, ditimbang amal kebaikan kita, ditimbang kejelekan kita. Mudah-mudahan besok kebaikan kita yang banyak. Nah sekarang dihisap. Yang hisap itu, dihisap itu apa? Amal. Amal kebaikan kita. Amal kejelekan mah nggak perlu pakai dihisap. Yang dihisap itu amal kebaikan kita. Sholatnya itu yang dihisap. Hajinya itu yang dihisap. Puasanya itu yang dihisap. Jihadnya itu yang dihisap. Sholat kita dihisap pak. Dihisap itu apa bahasa ininya? Diaudit. Diperiksa sholat kita itu benar nggak sholatnya, bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana berdirinya, bagaimana fatihahnya, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya. Sholat kita akan diperiksa tuh fatihahnya, ini tajwidnya benar apa enggak, panjang pendeknya benar apa enggak, rukunya benar apa enggak, sujudnya. Ini kira-kira kalau diperiksa begini ada salahnya enggak? Halo? Sembahyang kita ada salahnya nggak kira-kira? Ya ilaha illallah, berat amat masuk surga ya. Tuh diperiksa ntar salat kita. Jadi yang dihisap itu adalah amal salat, amal kebaik, amal kebaik. Yang jelek mah nggak pakai dihisap. Enggak. Yang salat dihisap. Maaf, tapi jangan bilang sama siapa-siapa ini. Kalau yang enggak sholat enggak dihisap pak. Yang dihisap itu yang apa? Yang sholat, sholatnya dihisap. Yang enggak sholat enggak dihisap. Dia mah langsung dicemplungin pak. Iya. Yang dihisap itu yang sholat. Nah nanti Nabi bilang salasun man kunna fihi, 3 perkara, barang siapa yang 3 perkara ini ada di dalam diri seseorang, hasabahallahu isabay yasira wa adkhaluhul jannah, dia akan dihisap dengan hisaban yang sangat ringan. Hisap lama loh pak. Saya ngajar kitab namanya Tafsir Yasin, dikarang oleh Syekh Hamamizadah. Di dalam kitab Tafsir Yasin dijelaskan tentang yaumul hisab. Ternyata lamanya yaumul hisab itu kurang lebih 10.000 tahun. 10.000 tahun akan dihisab. Bayangin betapa lamanya kita kira-kira antrian nomor berapa kita? Dikumpulin manusia dari sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Kemudian dihisap itu semuanya. Kita bisa bayangin ngantrinya udah kayak apa. Belum lagi proses pemeriksaannya. Bukan hanya sekedar sholat yang diperiksa, semuanya, umur kita, ilmu kita, rizki kita, semua diperiksa. Tapi nanti ada orang-orang tertentu. Rasulullah janjiin, barang siapa yang punya 3 perkara ini, maka dia tidak akan mengalami itu. Nggak pakai antri 10.000 tahun, nggak pakai macam-macam pertanyaannya, langsung ada jalur khusus masuk surga. Enak nggak kira-kira? Enak nggak? Iya, nih 3 katanya. Kalau dia mau begitu, ada jalur khusus. Apa tuh? Ternyata yang pertama kata Nabi, kalau kamu pengen seperti itu, ya,
kamu mendapatkan hisaban yang sangat ringan dan akan dimasukkan ke dalam sorga. Yang pertama, tu'ti man haramaka. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Tuh, berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Ini gampang apa susah nih? Halo? Baik sama orang pelit. Kalau kita berbuat baik sama orang yang baik, itu mah biasa. Betul ya? Ada teman kita baik, kemudian kita baik sama dia, biasa. Lu baik sama gua baik sama lu. Itu biasa. Tapi kalau kita mau dapatkan nilai yang luar biasa, berbuat baiklah kamu kepada orang yang pelit sama kamu. Masya Allah. Ada teman karyawan, tapi bukan di sini, bukan. Ada karyawan pelitnya 17 turunan, Pak. 17 turunan pelitnya, ya Allah, jangankan duitnya diminta, dosanya diminta kagak dikasih. Dosanya diminta. Bang, dosa lu buat gue ya bang. Kagak, begitu kata dia. Saking apanya? Kita berbuat baik sama dia. Nah, ini bukan sesuatu yang gampang, betul? Gitu. Berbuat baik sama orang yang pelit. Gampang apa susah? Enggak, jujur, gampang apa susah? Kenapa susah? Karena kita pelit juga soalnya. Ya. Dah, yang kedua, kalau kamu pengen seperti itu, apa? Wa ta'fu amman zalamaka. Masya Allah, ini akhlak semua nih. Ya, ini yang menjadi ciri untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Nabi yang bilang hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Allah akan hisab dia dengan hisaban yang ringan dan Allah akan masukin dia. Pertama, baik sama orang yang pelit. Yang kedua, wa ta'fu amman zalamaka. Memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat jahat sama kita. Ada orang jahat banget sama kita, zolim bener sama kita, tapi kita nggak marah, kita nggak bales, tapi kita apain? Kita maafkan. Masya Allah. Gampang apa susah nih? Hah? Iya, berat. Udah dua nih, dua-duanya berat lagi. Ya kagak ada jaminan kayaknya ini masuk nih. Yang pertama berat, yang kedua, dah. Tadi ada berapa? Ya, berarti tinggal satu nih, mudah-mudahan ini bisa kali yang rada gampangan dikit. Kalau tadi mah baik mah orang pelit susah, emang kita pelit soalnya ya. Yang kedua, memberikan maaf sama orang yang zalim sama kita, kayaknya nggak bisa kita. Nah, yang ketiga katanya watasilu man qata'aka. Ya, ini yang rada gampangan dikit. Bersilaturahmilah kamu kepada musuhmu. Gampang apa susah nih? Astagfirullahaladzim. Bersilaturahmilah kamu kepadamu. Di situ kamu akan nilai plus. Silaturahmi ke saudara itu biasa, betul ya? Silaturahmi ke rumah teman biasa. Silaturahmi ke rumah kawan biasa. Sanggupkah kita bersilaturahmi kepada musuh kita? Ada orang emang kita lagi musuhan sama dia, Pak. Udah 7 lebaran kagak tegor-tegoran. Kalau urusan kecil, la ilaha illallah, sampai segitunya kita tuh. Sekarang disuruh silaturahmi ke rumah dia. Mau, Pak? Hah? Mau nggak? Jangankan silaturahmi, lewat rumahnya aja, nih, najis gue loh situ. Ya Dinda, muter Pak. Astagfirullahaladzim. Kita mau ke pasar, lewatin rumah dia, enggak, muter akhirnya. Jauh banget, la ilaha illallah. Ada nggak yang begitu kira-kira? Iya. Tuh, jangan. 1000 teman kita, 1000 kawan kita, itu masih sedikit jumlahnya. Tapi satu musuh kita, itu sudah terlalu banyak buat kita. 1000 teman kita, kurang, masih sedikit. Cari lagi teman kita. Kalau bisa 2000, 3000, di mana saja kamu ada, di situ ada teman. Satu musuh itu sudah terlalu berat buat kamu. Satu musuh, gara-gara satu, sempit hidup kita, Pak. Gara-gara satu musuh nggak pernah hadir lagi pengajian.
Ngapa? Enggak dah, gua nggak bakal. Enggak, mendingan gua kagak ngaji kalau masih ada dia mah. Ada nggak yang begitu gitu? Enggak dah, gua nggak ngaji. Yang biasa sholat berjamaah, nggak berjamaah. Enggak. Apalagi musuhannya sama imamnya, ya udah jadi dah. Kira-kira dia bisa nggak sembahyang khusyuk? Imamnya musuhnya dia, sembahyang dia jadi makmum, bisa khusyuk apa kagak kira-kira? La ilaha illallah. Ya, 3 hal ini adalah akhlak dari akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita bisa, maka insya Allah kita akan dimudahkan untuk masuk surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu izar diyat wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhinna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.